Ya, ini beberapa bentuk taktikal yang ditampilkan oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia, terus berkembang dan berubah menuju ke hal yang lebih baik lagi. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong trennya meningkat. Nah, dari sisi permainan, Coach Sintayong berhasil nih memberikan kesan positif kepada pecinta sepak bola Indonesia. Nah, terkhusus sekarang Timnas diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Bagi seorang pelatih, bagi Coach Sintayong, ini sangat amat membantu dirinya pada akhirnya dalam mengimplementasikan taktikalnya di atas lapangan. Ya, walaupun dengan kualitas pemain yang sudah dimiliki Timnas sekarang, masih ada beberapa elemen yang harus tentunya ditingkatkan oleh Coach STY. Salah satunya pada proses counter attack yang dimiliki Timnas Indonesia. Di situ muncul kebocoran terhadap lini defensif dari lawan. Artinya ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Timnas, tetapi itu tidak bisa dieksekusi secara prima. Ya, overall bisa kita katakan Timnas Indonesia berubah pesat, teman-teman. Nah, ketika Timnas Indonesia dari sisi permainan berkembang, lantas apa impactnya terhadap klub-klub yang ada di Liga Indonesia? Bagaimana perkembangan taktikal yang dimiliki oleh klub Liga Indonesia? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Liga Indonesia dari musim ke musim terus berkembang perihal taktikal, filosofi yang dimiliki oleh pelatih yang diberi mandat, teman-teman. Nah, penting nih bagi sebuah liga untuk meningkatkan kualitas perkembangan permainan, khususnya dari sisi strategi. Nah, mengapa semakin berkualitas pertandingan Liga Indonesia ini, impactnya tentu ke Timnas Indonesia, teman-teman. Nah, sekarang ini di musim terbaru Liga Indonesia, di kala Timnas Indonesia pun posisi yang meroket, banyak klub-klub yang menampilkan permainan yang sangat amat luar biasa. Filosofi pelatihnya pun sangat amat menarik, teman-teman. Ya, walaupun ada beberapa filosofi pelatih yang sebagian orang merasa sebal untuk melihatnya. Sebal dalam tanda petik ya, teman-teman. Ini ya sesuai selera lagi. Ada yang tidak merasa oke dengan filosofi tersebut, ada yang fine-fine saja. Nah, kita ambil salah satu ataupun beberapa contoh, teman-teman. Borneo FC bersama Coach Peter Huistra. Sejak Coach Peter Huistra bergabung bersama Borneo, ini Coach Peter berhasil menyulap Borneo FC menampilkan permainan sangat amat luar biasa dengan pola 1-4-3-3 di atas kertas. Permainan Borneo sangat amat cair. Nah, bentuk penyerangan mereka itu akan berubah menjadi 2-3-5. Kecairan dari permainan Borneo itu seperti apa? Dinamika permutasian posisi, seperti yang sudah kita ulas berkali-kali di analisa permainan Borneo, teman-teman. Contoh nih ya, sayap kanan Borneo itu bisa tiba-tiba masuk ke tengah. Pemain tengah itu bisa mengisi pemain sayap dari Borneo FC, atau sebaliknya, fullback dari Borneo FC bisa masuk ke tengah, sedangkan pemain tengah yang tadi akan mengisi sayap, pemain sayap akan mundur untuk mengcover fullback yang dimiliki oleh Borneo FC. Nah, dalam konteks pemahaman terhadap apa yang diinstruksikan oleh pelatih Borneo, Coach Peter Huistra, angkat topi aku terhadap pemain-pemain Borneo. Itu nggak mudah, teman-teman. Bisa se-fluent itu, bisa se-agresif itu ditampilkan oleh Borneo FC. Nah, baik itu di Liga ataupun tampil di ASEAN Club Championship, Borneo FC tetap mempertahankan stylenya. Termasuk ketika kita bicara Liga Indonesia, ketika mereka bermain away, bermain tandang, teman-teman, bukan di home. Kalau kita bicara home, klub-klub Liga Indonesia pasti wajar untuk berupaya bermain menguasai pertandingan. Tetapi ini apa yang ditampilkan oleh Borneo di partai tandang pun mereka tidak menghilangkan yang nama identitas tersebut. Nah, di musim kemarin Borneo sebenarnya memiliki potensi untuk juara di Championship Series. Dan ya, di musim terbaru ini Borneo FC tetap dengan stylenya, dengan ditambah pemain-pemain berkualitas. Nah, jadi kalau kita bicara Borneo dengan permainannya ini sangat amat
ya membantu ya nanti Liga Indonesia, dalam arti kata levelnya itu bisa naik menuju ke kualitas pertandingan yang mumpuni. Lalu ada juga klub-klub yang bermain pragmatisme. Nah, yaitu Persebaya sekarang ini bersama Coach Paul Monster. Sampai saat kita membuat video, tren Coach Paul Monster bersama Persebaya sangat amat luar biasa, teman-teman. Dengan gaya pragmatisnya, bermain efektif, berhasil mendapatkan rank yang bagus. Nah, kita nggak tahu, kita perlu menunggu perkembangan Persebaya Surabaya sampai dengan akhir musim. Tapi setidaknya dengan di posisi sekarang ini salah satu energi yang baik ya di awal musim yang dimiliki oleh Coach Paul Monster. Ya, dengan yang ditampilkan Persebaya lebih bermain pragmatis, ini pun ya perdebatan muncul. Kenapa? Karena sebelumnya Persebaya Surabaya identik dengan permainan 1-2 sentuhan. Ada akhirnya memberikan komentar, ya kalau main 1-2 sentuhan ujungnya blunder, ujungnya kalah, ujungnya nggak oke hasilnya, sama aja. Nah, dengan posisi sekarang Persebaya lebih oportunis, pragmatis, nggak cantik mainnya, kasar seperti itu teman-teman, hasilnya bagus, mengapa tidak? Kan itu hal yang harusnya lebih diperhitungkan. Nah, tetapi kita nggak bicara konteks perdebatannya ke situ ya teman-teman. Namun bagaimana kesulitan yang bisa diberikan oleh Coach Paul Monster dengan kualitas skuad yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Nah, Persebaya dengan permainan pragmatisme ini nggak asingnya kalau kita bicara beberapa tahun terakhir ketika klub-klub yang berhasil menjuarai Liga 1 Indonesia. Kita sebut saja PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tavares. Nah, datang Coach Tavares itu pragmatis banget permainan PSM Makassar. Dari sisi ball position teman-teman, rata-rata overall PSM itu hanya menguasai bola 30%, 35%-an. Bayangkan, sedikit banget memanfaatkan namanya counter attack. Kemudian ada Persib Bandung yang menjadi juara Liga 1 Indonesia lewat babak Championship Series. Itu pun bermain pragmatisme, menunggu nggak peduli dengan penguasaan bola. Nah, Bali United pun ada beberapa elemen mencoba bermain pragmatis dalam konteks ya khas dari Coach Teko, memanfaatkan spam crossing dari kanan ataupun ke kiri, dari kiri dengan bertubi-tubi. Nah, dan klub-klub lainnya teman-teman dengan pragmatisme ada selain yang kita bahas tadi. Nah, faktanya, nyatanya klub-klub yang bermain pragmatisme itu berhasil beberapa tahun terakhir ini mendominasi peraihan gelar Liga 1 Indonesia. Nah, dengan posisi terbaru sekarang Persebaya coba mengaplikasikan permainan pragmatisme, ya patut sekali lagi untuk melihat bagaimana ujungnya Persebaya. Karena nggak mudah teman-teman bermain pragmatis itu, bermain lebih baik menunggu, stamina dikuras. Apalagi ini level kompetisi. Arema FC pernah mencoba bermain pragmatis bersama Coach Eduardo Almeida di Liga. Itu sempat Arema ring 1. Sudah lewat setengah musim, udah mulai turun tuh bensinnya. Nah, jadi penting ketika kita bicara bermain pragmatis, skuad itu pun harus padat, harus tebal. Ya, bagi aku Persebaya Surabaya luar biasa skuad inti ya, tetapi ketika diganti dengan pemain cadangan masih terlalu ada gap ya teman-teman, yang itu harus perlu diwanti-wanti, perlu diantisipasi teman-teman. Lalu ada klub-klub yang sebelumnya menjuarai liga dengan permainan ball position, mendominasi. Kita sebut saja Sriwijaya FC, kemudian ada Persipura Jayapura dan sebagainya teman-teman. Nah, memang ada tren perkembangan sepak bola yang sangat amat progresif teman-teman. Dulu sangat amat kental bagaimana klub-klub yang ada di Liga Indonesia mencoba mengikuti style permainan Barcelona, tiki-takanya, akhirnya berupaya menguasai bola sebanyak mungkin. Sekarang pelan-pelan sudah bergeser bagaimana klub-klub pun bermain di atas lapangan itu lebih reaktif, lebih tidak memaksakan untuk bermain dengan penguasaan bola. Dengan banyaknya klub-klub yang mengandalkan permainan reaktif football, ya tadi Borneo salah satu yang mencoba tetap mempertahankan bermain dengan cantik, bermain dengan ball possession tinggi, dengan dinamika yang sangat amat luar biasa, dengan tiki-taka yang sangat amat luar biasa, istilah seperti itu teman-teman. Dan akhirnya kita pun seperti mempertanyakan Persebaya, apakah Borneo FC mampu nih untuk
melakukan lewat permainan cantik ball possession. Nah, untuk musim kemarin lewat regular series, di akhir-akhir kompetisi regular series teman-teman, Borneo mengalami penurunan. Nah, walaupun itu ada andil akibat rotasi yang terlalu cepat dilakukan oleh Coach Peter Huistra untuk menghadapi babak Championship Series. Jadinya touch yang dimiliki oleh pemain Borneo menurun, dan sampai akhirnya di babak Championship Series touch dari pemain Borneo itu udah menurun dari sebelumnya, trennya itu terus meningkat. Nah, ada juga klub-klub yang di Liga Indonesia menerapkan parkir bus dengan struktur pertahanan 5-3-1, 6-2-2. Itu berhasil membuat frustasi lawan menghadapi pertahanan tersebut, dan membuat menyebalkan juga ya. Ada diutarakan oleh sebagian pecinta sepak bola Indonesia kita, ngapain main bola kalau cuman parkir bus dan sebagainya. Nah, perkembangan progresif pun terjadi terhadap formasi. Dari sebelumnya 4-3-3, 4-2-3-1, sekarang sudah mulai banyak pelatih-pelatih menggunakan sistem 3 back, baik itu 3-5-2 ataupun 3-4-3. 3-5-2, 3-4-3 ini kan populernya kembali dibuat oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Jadi ada impact-nya nih sedikit banyak teman-teman ketika Coach Sintayong berhasil dengan sistem 3 back-nya, dan timnas kelompok usia kita pun di bawahnya mengikutinya. Nah, klub-klub kita pun terinfluence, dan ini aku pikir sangat amat bagus teman-teman bagi klub-klub kita melihat perkembangan Timnas Indonesia untuk terus meningkat, untuk terus bisa menampilkan permainan prima, sehingga ketika mereka tampil di klub pun mencoba nih menampilkan permainan yang terbaik. Jika mereka tidak menampilkan permainan terbaik, maka akan sulit untuk menembus Timnas Indonesia, karena kualitas pemain-pemainnya udah luar biasa teman-teman. Untuk bisa mengalahkan, untuk bisa menyaingi kualitas pemain-pemain tersebut, tentu harus meningkatkan yang namanya kualitas permainan, kualitas individu. Nah, jadi sangat amat besar andil peran bagaimana perkembangan permainan yang ada di kompetisi domestik. Kalau misalnya masih stuck permainan begitu-begitu saja, maka akan sangat amat rumit, maka akan sangat amat sulit teman-teman. Ya, itulah dulu teman-teman beberapa pembahasan kita. Ya, dengan kemajuan Timnas Indonesia semoga bisa terinfluence ke Liga Indonesia, walaupun harusnya ya dari Liga Indonesia bisa memberikan impact besar terhadap Timnas Indonesia seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong dan banyak pihak. Kita lihat bagaimana perkembangan dinamika yang ada di sepak bola Indonesia dengan adanya penambahan kuota pemain asing, itu pun sedikit banyak mendongkrak, menekan untuk bisa pemain-pemain mengeluarkan potensi sebaik mungkin. Sampai sini aja, bye.